Menteri Sosial Tri Risma hari ini melaporkan pagu anggaran untuk tahun anggaran 2025 dalam rapat bersama DPR. Risma mengusulkan tambahan anggaran Kemensos pada tahun 2025 sebesar 9 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Risma dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR di Gedung MPR DPR DPRD RI Senayan, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Simak penjelasan berikut ini. Usulan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar 9.798.950.950.000 rupiah. Yang pertama untuk Ditjen Resos, yaitu bantuan permakanan lanjut usia, kami tetap mengusulkan 100.000 orang untuk 365 hari sebesar dengan indeks 30.000, ini standarnya dari Kementerian Kesehatan, sebesar 1.095 juta rupiah, 1.095 miliar rupiah. Ini adalah biaya pengiriman dan dukungan pelaksanaan tetap untuk 100 KPM. Kemudian yang kedua adalah bantuan permakanan penyandang disabilitas. Itu kami mengusulkan 42.445 orang 365 hari dengan standar sama sebesar 464.770.750.000 rupiah. Ini dukungan biaya untuk pengiriman dan dukungan pelaksanaan permakanan. Kemudian yang ketiga adalah bantuan untuk YAPI, yatim piatu, untuk 12 bulan. Saya bisa potong, Bu. Ada satu poin ini karena udah mau selesai ini. Indeks 30.000 ini maksudnya per 3 kali makan apa sekali makan ini, Bu? Itu sebetulnya untuk sekali makan. Sekali makan. Kami ngambil data dari Kementerian Kesehatan. Itu ada surat resmi dari Kementerian Kesehatan untuk anggaran per orangnya. Karena kemarin kami pakai 2 kali. Dua kali tapi diberikan 1 kali, karena kalau diberikan 2 kali nanti kita biaya pengantarannya. Biaya delivery-nya, betul. Ya. Ya, lanjut, Bu. Kemudian bantuan untuk YAPI, kami mengusulkan 378.755 orang 12 bulan sebesar 200.000 rupiah, 909 miliar 12 juta. Ini sebetulnya yang paling berat adalah di yayasan-yayasan kalau ini dihapus, karena sebetulnya YAPI yang kita arahkan ini berada di yayasan-yayasan baik panti asuhan maupun lembaga-lembaga keagamaan. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah alat bantu untuk disabilitas sebesar 45 juta rupiah. Ditjen Pemberdayaan Sosial yang kami sebutkan tadi, ada kekurangan program sosial sembako. Jadi untuk 8.000 kekurangan 8.817.023 KPM untuk 1 bulan dengan standar 200.000 rupiah. Kebutuhan anggarannya adalah 1.403.404.600.000 rupiah. Total anggaran 1.763. Kemudian untuk Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial itu honorarium SDN PKH 14.590 orang 12 bulan dengan indeks 3.200.000. Ini untuk kalau mereka belum terangkat menjadi P3K, maka nanti ada perpindahan anggaran dari anggaran belanja operasional, ya namanya, belanja operasional, menjadi nanti ke belanja pegawai. Kemudian sebesar 560.256 juta. Kemudian operasional P2K2 untuk 14.590 orang, ini untuk
pendamping kegiatannya sebesar 21 miliar 885 juta rupiah. Kemudian dukungan operasional SDM PKH sebesar 11 miliar 205 juta 120, totalnya adalah 593 miliar 346 juta 120. Kemudian untuk Sekretariat Jenderal, yaitu untuk sertifikasi SDM Kesos sebesar 8 miliar 595 juta, kemudian untuk akreditasi lembaga Kesos sebesar 1 miliar, karena ini ada di undang-undangnya semua untuk akreditasi dan sebagainya untuk SDM Kesos. Kemudian untuk pelatihan pemberdayaan masyarakat itu kami mengusulkan tambahan 3.215 orang kegiatan yang totalnya kebutuhannya 14 miliar 869 juta rupiah. Kemudian pelatihan teknis non ASN sebesar 13 miliar 870 juta, kemudian perbaikan sarana prasarana sentra 76 miliar 531 juta, kemudian pemeliharaan NOC dan data center sebesar 9 miliar 68 juta 946.712 rupiah. Jumlah total tambahan anggaran adalah 9 triliun 613 miliar 495 juta 798.950 rupiah. Demikian penjelasan yang kami sampaikan perihal bahasan pembicaraan pendahuluan rencana anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025 dan rencana kerja pemerintah tahun 2025 serta isu-isu aktual. Selanjutnya mohon dukungan dari pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 8 DPR RI agar penyelenggaraan kesejahteraan dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Sebelum kita lanjut, pun saya ingat saja ini terkait dukungan untuk YAPI. Ini cukup besar. Cuma mungkin begini, jumlah YAPI yang ada di panti asuhan dan yang di luar, bisa jadi jumlahnya mereka yang di luar itu lebih besar, Bu. Nah, sehingga mungkin ini perlu ada pendekatan sehingga bantuan ini betul-betul tepat sasaran. Karena mereka yang bernaung di bawah YAPI itu kan bantuannya banyak, Bu, dari mana-mana datang tuh. Tapi mereka yang terlantar di desa, di kampung, di kota, yang tidak butuh perhatian selama ini, mungkin yang perlu kita beri perhatian lah melalui YAPI ini. Yang kedua, honorarium SDM PKH, Bu. Mungkin perlu perhatian ya. Saya kebetulan di dapil saya, Bu, ya. Mungkin karena saya Komisi 8 cukup dekat dengan mereka. Ada satu SDM PKH itu yang harus menangani sampai 1.000 KPM dengan wilayah yang begitu luas dengan honorarium 3.200.000. Ini enggak cukup, Bu. Sehingga mungkin perlu keadilan, mungkin bagi mereka yang tugasnya di kota, mungkin insentifnya beda dengan tugasnya di pulau, mungkin ada kayak gitulah. Ini mungkin perlu jadi menjadi catatan kita.